ini adalah karya dari anak bangsa. Karena di luar negeri tidak ada yang buat begitu. Jadi saya dalam hal ini menggarisbawahi bahwa ide hujan buatan dan pengembangannya dan pemanfaatan di dunia boleh dikatakan yang pertama kalinya di Indonesia dan diterapkan di negara yang lain. Kita perlihatkan bahwa kita mampu merekayasa dengan mendapatkan data-data kecepatan angin dan awan bentuk apa dan sebagainya pada ketinggian berapa kita mampu boleh dikatakan khusus diarahkan ke tempat yang dia kendaki. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa memiliki iklim tropis. Dengan iklim tropis, Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang indah dan melimpah. Namun di balik itu, ada ancaman bahaya yang mengintai. Curah hujan yang begitu tinggi di Indonesia berpotensi mengakibatkan banjir di beberapa daerah. Dalam waktu tertentu, beberapa wilayah di Indonesia juga bisa mengalami temperatur panas sangat tinggi yang dapat mengakibatkan kebakaran. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan terkena bencana alam. Untuk itulah, Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca atau disingkat BBTMC hadir. Berada di bawah naungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, BBTMC menjadi salah satu solusi sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai bencana dan masalah iklim serta cuaca yang ada di negeri ini. Dengan pengalaman puluhan tahun dan ditunjang dengan alat-alat canggih, BBTMC dapat melakukan teknologi modifikasi cuaca dengan mudah. Sejak pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 1977, teknologi modifikasi cuaca sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak. Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, PLN, BNPB, serta pihak pengelola waduk adalah beberapa contoh para pengguna jasa teknologi ini. Saat ini, pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan tidak lagi hanya terbatas untuk keperluan pengisian air pada waduk atau bendungan yang berfungsi sebagai sumber air untuk irigasi ataupun PLTA saja. Namun juga telah banyak dimanfaatkan untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bencana yang disebabkan oleh kondisi iklim dan cuaca lainnya, seperti mitigasi banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Berikut grafik data penerapan TMC di Indonesia yang telah dilakukan sejak 1977 hingga tahun 2018 berdasarkan tujuannya. Pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, TMC untuk menambah curah hujan. Kedua, TMC untuk mengurangi curah hujan. Dan yang ketiga, TMC untuk penipisan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, TMC juga telah dimanfaatkan untuk membantu mensukseskan berbagai event besar yang diselenggarakan di Indonesia. Di antaranya,
SEA Games pada tahun 2011, PON pada tahun 2012, Islamic Solidarity Game pada tahun 2013, dan yang terakhir, Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang, yang penyelenggaraannya mendapat pujian dari berbagai negara di dunia. Kegiatan modifikasi cuaca di Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah hujan buatan, dikaji dan diuji pertama kali pada tahun 1977 atas gagasan Presiden Republik Indonesia saat itu Soeharto, yang difasilitasi oleh Profesor Dr. B.J. Habibie melalui Advanced Technology sebagai embrio BPPT di bawah asistensi Profesor Devakul dari Royal Rainmaking Thailand. Dalam penerapan TMC, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyampaikan bahan semai ke dalam awan. Yang paling sering dan biasa dilakukan adalah menggunakan wahana pesawat terbang. Pesawat terbang yang biasa digunakan dalam operasi udara diantaranya pesawat Kasa 212, pesawat Piper Science, pesawat Hercules C-130, dan pesawat CN-295. Selain menggunakan pesawat terbang, modifikasi cuaca juga dapat dilakukan dari darat dengan menggunakan sistem statis melalui wahana Ground Based Generator atau GBG pada daerah pegunungan untuk memodifikasi awan-awan orografik dan juga menggunakan wahana roket yang diluncurkan ke dalam awan. Kegiatan TMC ini selama ini ramah lingkungan. Bahan yang digunakan untuk penyemaian awan juga dipergunakan pada kehidupan sehari-hari. Dari sisi konsentrasi, satu butir bahan higroskopik berukuran 50 mikro mengalami pengenceran hingga 1 juta kali ketika menjadi tetes hujan berukuran 2000 mikron. Hasil analisis kualitas air hujan dari beberapa kali kegiatan TMC telah membuktikan bahwa parameter kualitas air hujan maupun badan-badan air masih aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi modifikasi cuaca saat ini menjadi salah satu solusi yang bisa diandalkan untuk mitigasi bencana hidrometeorologi. BBTMC saat ini semakin berkomitmen untuk mengembangkan teknologi modifikasi cuaca untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam berbagai aspek pembangunan nasional. Jadi saya harapkan agar supaya Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca atau BBTMC itu dapat perhatian dari pemerintah dan dari rakyat untuk terus dikembangkan. Jadi harapan saya kepada Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca supaya terus bergandengan tangan, kita sama-sama memperjuangkan agar supaya teknologi ini terus berkembang menjadi unggul dan menjadi andalan dari masyarakat kita masing-masing. Selamat berjuang, selamat bekerja.